nama saya Surya Tarmiani. Saya penyidik KPK. Nama saya Sinta. Saya berprofesi sebagai dokter di Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama saya Dami Maria Silaban. Saya bekerja di KPK sebagai Jaksa Penuntut Umum. Nama saya Rohima. Saya bertugas di Rutan KPK. Sehari-harinya kita ada berbagai macam aktivitas ya. Biasanya kita melakukan pemeriksaan saksi, juga menganalisa barang bukti. Sehari-hari saya membantu para pegawai dalam menangani masalah kesehatannya. Selain itu, saya juga membantu kesehatan tersangka atau tahanan di Rutan KPK itu sendiri. Pekerjaan sehari-hari jaksa, kita sejak awal menangani perkara tersebut sudah berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara tersebut. Bahkan dari saat penyelidikan juga beberapa perkara sudah melibatkan atau in charge dengan jaksa yang inline. Kemudian kita akan meneliti berkas perkara sehingga kecukupan alat bukti didapatkan sehingga perkara itu layak disidangkan dan divonis hakim bersalah. Setelah itu, meskipun perkara itu sudah selesai, tidak sampai di situ. Kadangkala terdakwa itu masih akan melakukan PK, peninjauan kembali bahkan kedua. Dan itu juga cukup menguras waktu dan energi, sementara perkara-perkara lain sudah banyak yang menunggu di bawah. Tugas saya sehari-hari mengurus tahanan yang sedang menjalani masa pemeriksaan di KPK sampai mereka dieksekusi. Tantangannya memang penyidikan itu kan suatu pekerjaan yang dominannya dilakukan oleh laki-laki. Jadi perempuan di situ kita sebagian kecil saja masih kelompok kecil lah. Penyidik KPK itu kayaknya sekarang sekitar 110-an lah ya semuanya. Perempuannya itu ada 5 orang. Banyak tantangannya untuk kasus-kasus yang sensitif gitu, sangat berpotensi menimbulkan ancaman keselamatan fisik bagi penyidiknya. Untuk tantangan yang khusus mungkin yang tidak ada di kantor lain adalah menangani tahanan itu sendiri ya, karena memang macam-macam. Banyak yang berpura-pura gitu atau mau minta keluar ke rumah sakit padahal belum tentu sakit. Baik pegawai maupun tahanan ada yang curhat gitu. Biasanya sih mereka kalau misalkan terutama pas baru masuk ke dalam rutan ya, shock dulu gitu, cerita ketidakterimaan. Saat penanganan perkara ada beberapa perkara yang memerlukan kehati-hatian karena melibatkan mungkin orang besar, sehingga kita dalam Satgas itu diberikan perlindungan lebih lah dari negara, dari KPK dalam hal ini, untuk bisa bagaimana keamanan kita bisa terjaga ataupun terjamin. Banyak banget tantangannya. Seperti mereka itu kan terkadang masih berpikir kalau mereka itu ngerasa belum tahanan, jadi sikapnya sebagai ada yang bupati, gubernur, wali kota, kadang-kadang tindakannya masih nggak mau diatur kayak gitu. Beberapa perkaranya itu mengharuskan penyidiknya itu untuk turun ke lapangan, ngecek ke lapangan yang mana kondisi lapangannya itu enggak banget kalau buat perempuan ya gitu. Saya pernah menjumpai kondisi itu di mana kita waktu penggeledahan yang harus digeledah adalah perempuan, dan perempuannya juga dia mengkondisikan bahwa kalau penyidik laki-laki itu kalau akan nekat masuk dia akan mungkin entah histeris atau bagaimana ya. Jadi di situ akhirnya kita yang perempuan yang bisa masuk. Kondisi-kondisi kayak begitu tuh unik gitu. Saya sendiri juga nggak nyangka akan menghadapi begitu ya, tapi ternyata itu terjadi. Tantangan karena beberapa ada yang mencoba mengintimidasi kita gitu agar mendapatkan rujukan dan marah-marah, gebrak meja. Ada yang berkesan itu karena memang perkaranya memang cukup dramatis ya. Mungkin perkara Setia Novanto. Iya, itu kan mulai dari awal sebegitu banyak drama yang dilakukan. Ya itu ya cukup membuat kita ekstra lah ya. Dari sejak awal pra-peradilannya 2 kali, kita harus bekerja lebih cepat, lebih tepat, dan lebih akurat supaya segala sesuatunya bisa terlaksana penegakan hukum terhadap perkara IKTP tersebut gitu. Pernah saya ribut pada saat kunjungan tahanan. Anaknya itu mau
membawa makanan ke dalam. Tapi kan di aturan di rutan nggak boleh bawa makanan ke dalam kan. Saya larang, saya ambil di tempat sampah, ditendang, saya mau dipukul. Untung ada teman saya, Bang Ulit. Oh, kalau yang pengawal tahanan tuh Mbak, waktu saya ngawal ke Sukamiskin saya ngawal. Pada saat itu dia benar-benar marah. Dia pakai yang buat musik. Kan tahanan nggak boleh pegang alat elektronik ya, kayak gitu, kayak semacam HP walaupun ini suara. Saya nggak kasih Mbak, dia mau mukul saya. PH-nya mau mukul. Disitulah kita Mbak, kesabaran kita yang benar-benar harus diuji banget. Pekerjaan penyidik itu kan kita itu menegakkan nilai kebenaran ya. Jadi jangan sampai gitu. Jadi menurut saya kebenaran itu harus diperjuangkan gitu. Jangan sampai nanti masyarakat secara umum itu lebih terbiasa dengan hal yang tidak benar. Jadi hal-hal yang benar itu malah justru menjadi aneh gitu. Jadi jika nanti tercapai kondisi seperti itu, nanti terbalik, yang nggak benar jadi lazim, jadi benar, dan yang benar menjadi aneh dan menjadi menjadi nggak lazim gitu ya. Yang pertama itu. Terus yang kedua juga dari pengalaman saya sih selama ini ya, sejak saya 10 tahunan lah ya saya jadi penyidik itu, sebetulnya perempuan itu bisa banyak lah ya, bisa memberikan added value ke proses penyidikan itu. Jadi ada beberapa hal itu yang perempuan bisa, sebagai perempuan ya, kita bisa memberikan sumbangsih lebih. Nah, disitulah perempuan bisa melakukan sesuatu untuk mendapat hasil proses penyidikan yang lebih baik, yang sempurna gitu. Bahkan tantangan-tantangan ini justru kita jadikan pemacu bahwa kita makin gregetan gitu menghadapi para koruptor. Bagaimana Indonesia bisa terbebas dari korupsi? Kita harus melihat bahwa kemiskinan yang ada di Indonesia yang disebabkan oleh faktor-faktor korupsi, salah satunya korupsi, cukup membuat Indonesia dan rakyat-rakyat sebesar 26,5 juta rakyat Indonesia di bawah garis kemiskinan yang kita harus perjuangkan. Kita sebagai dokter sendiri kerja di sini tuh ingin mau ada andil sih gitu, karena dengan menyehatkan pegawai dan juga membantu masalah kesehatan di rutan itu setidaknya secara tidak langsung membantu pemberantasan korupsi itu sendiri sih gitu. Kita sebagai wanita tetap harus berjuang memberantas korupsi. Jadilah wanita yang tangguh, jangan cengeng. Suatu hal yang tidak mustahil, kita bisa turut menjadi penegak hukum, pemberantas korupsi, gitu ya, bisa menjadi jaksa yang bisa bermanfaat juga, selain untuk keluarga, juga kita bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Marilah kita bersama-sama berkontribusi lebih untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, demi Indonesia yang lebih baik untuk generasi seterusnya. Gitu.